Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru sekalian? Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi soal UK PPGY, tapi ini khusus untuk guru kelas SD. Lebih spesifik ya. Kemarin sudah saya bahas mengenai apa itu PCK, apa itu SJT. Nah, sekarang kita langsung bahas soalnya ya. Sekarang spesifik ke guru kelas. Tapi sebelum lanjut, saya mohon bantuan teman-teman guru untuk klik subscribe, like, dan share ke sosial media teman-teman biar makin berkembang, makin banyak yang terkena imbas dari video ini dan makin banyak manfaat. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Jadi, setiap saya selesai membacakan soal, Bapak Ibu jawab dan kemudian saya kasih waktu sekitar 1-5 detik. Bapak Ibu jawab. Kalau dirasa terlalu cepat, silahkan di pause dulu baru lanjut ke pembahasan videonya. Kita lihat soal yang pertama. Dalam merancang soal evaluasi untuk pembelajaran tema energi, seorang guru membuat soal yang menuntut siswa untuk menjelaskan mengapa sumber energi terbarukan lebih disukai dibanding energi tak terbarukan. Soal tersebut masuk ke dalam kategori apa? A. Soal dengan tingkat kesulitan rendah. B. Soal yang melatih keterampilan berpikir tingkat rendah. C. Soal yang melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi. D. Soal yang membutuhkan jawaban hafalan dari siswa. Baik Bapak Ibu, silahkan dijawab dulu sekitar 1-5 detik. Kalau terlalu cepat di pause ya. Kita lanjut ke jawaban dan pembahasan. Jadi jawabannya adalah soal yang melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi Bapak Ibu. Nah, soal yang meminta siswa menjelaskan perbedaan alasan tertentu adalah soal yang melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Soal ini mengharuskan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyintesis informasi, bukan hanya menghafal kata-kata. Nah, untuk menjelaskan perbedaannya itu perlu dulu analisis, analisa, evaluasi, dan menyintesis sampai bisa menjelaskan perbedaan energi terbarukan dan tak terbarukan itu sendiri. Nah, untuk di era sekarang, guru-guru dituntut untuk selalu memberikan pembelajaran HOTS kepada siswa-siswinya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru kelas 4 SD mengajarkan konsep pecahan dengan menggunakan visualisasi melalui gambar potongan pizza. Apa tujuan utama guru menggunakan metode ini dalam pembelajaran pecahan? A. Memudahkan siswa dalam menghafal jenis-jenis pecahan. B. Memberikan ilustrasi konkret agar siswa dapat memahami pecahan dengan lebih baik. C. Mengalihkan perhatian siswa dari konsep abstrak pecahan ke sesuatu yang lebih menyenangkan. D. Menambah variasi metode pengajaran agar siswa tidak bosan. Nah, kira-kira yang mana jawabannya Bapak Ibu? Baik, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya. Memberikan ilustrasi konkret agar siswa dapat memahami pecahan dengan lebih baik. Guru memberikan media visualisasi seperti gambar pizza untuk memberikan ilustrasi konkret kepada siswa mengenai konsep pecahan. Hal ini memudahkan siswa dalam menghubungkan konsep abstrak dengan objek nyata, sehingga mereka lebih mudah memahami materi. Kalau ibu-ibu tidak mau menggunakan pizza, bisa donat, bisa buah, ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam sebuah kelas, terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti instruksi lisan. Apa pendekatan yang tepat dilakukan guru agar siswa tersebut tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik? A. Mengulang instruksi lisan secara berulang-ulang hingga siswa paham. B. Memberikan instruksi dalam bentuk tulisan atau visual di samping instruksi lisan. C. Membantu siswa tersebut secara individu setelah instruksi lisan disampaikan. D. Mengarahkan siswa untuk bertanya kepada teman-temannya jika tidak memahami instruksi lisan.
Baik, jadi jawaban yang tepat ada di opsi B ya, Bapak Ibu. Memberikan instruksi dalam bentuk tulisan atau visual di samping instruksi lisan. Siswa yang kesulitan mengikuti instruksi lisan membutuhkan bantuan dalam bentuk media lain ya, seperti tulisan atau visual. Dengan memberikan instruksi tertulis atau visual, guru dapat membantu siswa tersebut memahami instruksi dengan cara yang lebih mudah dipahami. Nah, ini memang seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita menjelaskan suatu konsep, minimal ada tulisan di papan tulis yang membantu siswa tetap fokus ya. Minimal ada yang dia lihat tulisan di papan tulis. Kalau memang tidak ada proyektor ya. Kalau ada proyektor atau LCD bisa dipakai ya, sambil kita berbicara, dia juga melihat sesuatu yang bisa dicerna, karena ini untuk menambah fokus siswa dalam pembelajaran, karena tidak semua bisa mendengar saja, ada juga yang membutuhkan visual Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan keberagaman peserta didik. Baik Bapak Ibu guru, saya pause dulu untuk videonya, pembahasan soalnya. Saya ingin beritahu bahwa kalau teman-teman Bapak Ibu guru mau soal-soal saya ini, soal prediksi saya ini, bisa teman-teman lihat di deskripsi video ini, bisa lihat di komentar. Insya Allah saya akan simpan nomor HP saya di situ untuk teman-teman request soal ini. Insya Allah prediksi saya ini saya garansi minimal 70% mirip, minimal ya 70% mirip dengan soal-soal yang Bapak Ibu akan hadapi nanti di UKPPG ya. Saya sejak tahun 2019 membahas soal UKPPG dan sekarang sudah 2024. Nah, silakan Bapak Ibu akses di bawah ya bagi yang ingin soal-soal prediksi saya ini. Untuk guru kelas sudah lengkap. Ini soalnya lebih 100 soal, tapi yang difokuskan hanya 45 soal. Selebihnya bonus ya. Saya mau kalau Bapak Ibu pesan ini, Bapak Ibu fokus di 45 soal saja. Kalau Bapak Ibu punya tambahan waktu untuk pelajari bonusnya silahkan. Kemudian sudah dilengkapi dengan soal-soal SJT ya. Itu juga soal prediksi saya yang bakal muncul di UKPPG nanti. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke laptop ya. Seorang guru memberikan tantangan kepada siswa untuk menghitung total biaya jika mereka membeli 3 jenis buah apel. 3 jenis buah ya. Ada apel, jeruk, dan pisang. Apel seharga 5.000 per kilogram, kemudian jeruk seharga 6.000, kemudian pisang harganya 4.000 per kilogram. Jika siswa membeli 2 kg apel, 3 kg jeruk, dan 4 kg pisang, bagaimana siswa merencanakan langkah-langkah pemecahan masalah untuk menemukan total biayanya? A. Mengalihkan harga setiap jenis buah dengan jumlahnya, kemudian menjumlahkan hasilnya. B. Menghitung harga total setiap jenis buah secara terpisah tanpa menjumlahkan. C. Mencari tahu harga total buah yang paling mahal saja. D. Mengabaikan satu jenis buah dan hanya menghitung 2 jenis saja. Jadi jawabannya adalah opsi A ya. Mengalihkan harga setiap jenis buah dengan jumlahnya, kemudian menjumlahkan hasilnya. Langkah pertama adalah mengalihkan harga setiap jenis buah dengan jumlah yang dibeli, lalu menjumlahkan semua hasil untuk mendapatkan total biaya. Ini melatih siswa untuk menerapkan strategi pemecahan masalah dan menghitung dengan teliti. Jadi kita hitung dulu sekilonya apel berapa ya, ini kan 5.000, berarti 2 kilo apel itu kan 10 gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk jeruk 6.000, dia beli 3 kali 6 kan 18, berarti 18.000. Kemudian 4 kg pisang, harga satuan kilonya itu 4.000 sama dengan 16 ya. Jadi totalnya adalah berapa Bapak Ibu? 34.000 ya. Ya. 44.000. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Dalam pengajaran konsep penjumlahan kepada siswa kelas 1, seorang guru menggunakan benda konkret seperti bola, pensil, dan buku untuk membantu siswa memahami proses penjumlahan. Setelah melakukan aktivitas tersebut, guru minta siswa untuk mencatat hasil penjumlahan yang mereka lakukan. Apa keuntungan dari pendekatan ini dibandingkan dengan hanya menggunakan angka di papan tulis? A. Siswa dapat melihat hasil penjumlahan secara langsung dan mengaitkannya dengan dunia nyata. B. Siswa lebih mudah lupa dengan angka jika tidak menggunakan benda konkret. C. Aktivitas ini dapat mengurangi kebisingan di kelas dan meningkatkan fokus. D. Siswa tidak perlu mencatat hasilnya sehingga mereka lebih santai. Nah, kira-kira apa keuntungan dari pendekatan yang dilakukan guru ini dibanding hanya menggunakan angka di papan tulis? Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A ya. Siswa dapat melihat hasil penjumlahan secara langsung dan mengaitkannya dengan dunia nyata. Pendekatan menggunakan benda konkret memungkinkan siswa untuk memahami konsep penjumlahan dengan cara yang lebih nyata, sehingga mereka dapat mengaitkannya dengan situasi sehari-hari. Nah, di era sekarang, eranya pembelajaran kontekstual, keberagaman, diferensiasi, itu semua yang dipelajari di PMM ya. Inklusif, pembelajaran bermakna itu dianggap kalau kita menghubungkan dengan situasi-situasi nyata ya, kontekstual. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru merencanakan kegiatan diskusi kelompok untuk membantu siswa memahami konsep keberagaman budaya Indonesia. Apa tujuan utama dari penggunaan metode diskusi kelompok dalam pembelajaran ini? A. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara dan mengungkapkan pendapat. B. Mendorong siswa untuk bekerja sama dan saling bertukar pengetahuan. C. Mengisi waktu luang di akhir jam pelajaran dengan kegiatan yang ringan. D. Memastikan semua siswa memahami materi secara individu sebelum melanjutkan ke topik lain berikutnya. Baik, Bapak Ibu guru, jadi yang mana jawaban yang benar di sini? Ya, jadi jawabannya adalah opsi B, mendorong siswa untuk bekerja sama dan saling bertukar pengetahuan. Metode diskusi kelompok bertujuan untuk mendorong kolaborasi antar siswa di mana mereka berbagi pemahaman dan pengetahuan. Ini membantu siswa untuk belajar secara aktif melalui interaksi dengan teman sekelas dan meningkatkan keterampilan sosial. Nah, itulah tujuan utama dari diskusi kelompok itu sendiri, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sampai di sini sudah berapa yang benar, Bapak Ibu? Tolong catat ya. Kalau sudah selesai sebentar, dicatat berapa yang benar dan berapa yang masih salah. Biar lebih seru, Bapak Ibu. Seorang guru, siswa kelas 3 SD, seringkali tidak memperhatikan ketika guru memberikan penjelasan. Siswa tersebut cenderung lebih tertarik pada benda-benda di sekitar kelas. Apa strategi yang paling efektif bagi guru untuk meningkatkan fokus siswa tersebut? A. Menghapus semua benda yang dapat mengganggu perhatian siswa dari dalam kelas. B. Memberikan tugas tambahan kepada siswa agar dia lebih sibuk dan tidak terdistraksi. C. Menerapkan metode pembelajaran yang interaktif dan melibatkan aktivitas fisik. D. Memberikan teguran keras setiap kali siswa tidak fokus dalam pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, silahkan dilihat. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah opsi C ya. Menerapkan metode pembelajaran yang interaktif dan melibatkan aktivitas fisik. Anak pada usia SD biasanya memiliki tingkat perhatian yang singkat, terutama ketika pembelajaran bersifat pasif. Dengan menerapkan metode interaktif dan aktivitas fisik, guru dapat menarik perhatian siswa dan membuat mereka lebih terlibat dalam proses pembelajaran.
Makanya siswa ini jangan sampai materi yang diajarkan guru ini lebih menarik lukisan-lukisan di dinding, tulisan-tulisan di dinding ya Bapak Ibu. Ini hindari. Harus dilakukan pembelajaran yang interaktif dan kalau bisa usahakan dengan menggunakan aktivitas fisik. Nah, paling kalau yang kita lakukan yang umumnya adalah opsi D. Ya, jangan munafik ya. Kebanyakan dari kita pasti menggunakan opsi D. Memberikan teguran dengan keras. Alif misalnya. Perhatikan ya, tanpa melakukan refleksi ke pembelajaran kita. Baik, itu hanya selingan Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa kelas 5 SD selalu mendapatkan nilai rendah pada mata pelajaran IPA. Namun, dia memiliki minat besar pada kegiatan di luar kelas seperti eksperimen dan proyek sains. Apa yang sebaiknya dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajarnya? A. Mengurangi porsi evaluasi berbasis ujian tertulis dan menambah evaluasi berbasis proyek. B. Memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut untuk meningkatkan nilainya. C. Menggunakan lebih banyak metode pembelajaran ceramah agar siswa lebih paham. D. Meminta siswa tersebut mengikuti les tambahan di luar sekolah. Baik Bapak Ibu, yang mana kira-kira jawaban yang paling tepat di antara keempat opsi ini? Baik, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A ya. Mengurangi porsi evaluasi berbasis ujian tertulis dan menambah evaluasi berbasis proyek. Siswa dengan minat yang besar pada kegiatan praktis akan lebih termotivasi jika diberikan kesempatan untuk belajar melalui eksperimen dan proyek. Guru sebaiknya menyesuaikan metode evaluasi dengan minat dan keterlibatan siswa, seperti menggunakan evaluasi berbasis proyek. Nah, Bapak Ibu guru, sebelumnya saya minta maaf kalau banyak gangguan kendaraan karena rumah saya ini dekat dari jalan ya. Jadi siapa tahu ada ribut-ribut ya. Baik Bapak Ibu, nah ini dia kasusnya, siswanya lebih suka kegiatan bereksperimen dan proyek sains ya. Dia kalau ujian tertulis dia rendah. Nah ini terkait lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Bapak Ibu guru sudah pelajari ini di PMM, ada diferensiasi konten, ada proses, dan ada juga hasil ya Bapak Ibu. Jadi tidak selamanya kita hanya mengandalkan ujian tulis pada saat penilaian. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru SD ingin mengajarkan siswa tentang konsep adaptasi makhluk hidup melalui observasi lapangan ke kebun sekolah. Setelah kegiatan ini, guru meminta siswa membuat laporan tentang cara tumbuhan tertentu beradaptasi dengan lingkungannya. Bagaimana strategi evaluasi terbaik untuk memastikan siswa benar-benar memahami konsep tersebut? A. Mengumpulkan laporan siswa dan menilai berdasarkan kelengkapan isi. B. Mengadakan tes tertulis untuk menguji hafalan siswa tentang adaptasi. C. Menilai pemahaman siswa melalui diskusi kelompok dan persentase hasil observasi. D. Menilai siswa mengerjakan soal-soal pilihan ganda tentang adaptasi. Kira-kira yang mana jawabannya Bapak Ibu? Baik, jadi jawaban yang tepat adalah opsi C ya. Menilai pemahaman siswa melalui diskusi kelompok dan persentase hasil observasi. Diskusi kelompok dan persentase merupakan memungkinkan guru menilai pemahaman siswa secara lebih komprehensif ya. Siswa tidak harus memahami konsep secara mendalam, tetapi juga mampu mengkomunikasikannya kepada orang lain ya, melibatkan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru meminta siswa menganalisis sebuah cerita rakyat. Apa bentuk evaluasi yang paling tepat untuk menilai pemahaman siswa terhadap moral cerita tersebut? A. Membuat soal pilihan ganda tentang karakter tokoh dalam cerita rakyat. B. Meminta siswa membuat ringkasan cerita tersebut.
C. Menyuruh siswa menuliskan kesimpulan moral dari cerita tersebut dan bagaimana mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. D. Menguji hafalan siswa tentang detail cerita rakyat seperti nama tokoh dan tempat kejadian. Baik, saya yakin Bapak Ibu Guru sudah mengunci. Kalau dirasa terlalu cepat, silahkan di pause dulu videonya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C ya. Yaitu menyuruh siswa menuliskan kesimpulan moral dari cerita tersebut dan bagaimana bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang paling tepat ya. Semuanya tepat, tapi ada cara evaluasi yang paling tepat ya. Meminta siswa menuliskan kesimpulan moral dan cara menerapkan dalam kehidupan nyata melibatkan keterampilan tingkat tinggi atau HOTS. Ini selalu tuntutan kita sebagai guru. Ini menuntut siswa untuk tidak hanya memahami moral cerita, tetapi juga mengevaluasi dan menghubungkannya dengan kehidupan mereka sendiri, terkait lagi dengan pemahaman bermakna. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru mengajarkan tentang konsep penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda konkret. Mengapa penggunaan benda konkret ini penting dalam pembelajaran matematika di kelas rendah? A. Agar siswa bisa bermain sambil belajar. B. Untuk meningkatkan daya ingat siswa. C. Untuk membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. D. Agar siswa tidak merasa bosan dengan pelajaran. Silahkan dijawab dulu. Baik, jadi jawabannya ada di opsi C ya. Untuk membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik ya. Tadi sudah ada mengenai bola, pensil, dan sebagainya Bapak Ibu. Ini divariasi saja. Penggunaan benda konkret membantu siswa memahami konsep matematika secara nyata, sehingga mereka dapat melihat, merasakan apa yang mereka pelajari. Hal ini penting untuk membangun pemahaman awal yang kuat dalam beralih ke representasi yang lebih abstrak. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, saya kasih 2 soal untuk SCT ya, karena kalau terlalu banyak nanti bakal terlalu panjang videonya. Soal SCT itu nanti ada 15 nomor yang Bapak Ibu kerjakan, PCK 35 nomor. Dan di buku saya nanti ini, yang soal prediksi yang saya maksud adalah soal SCT-nya saya kasih 30 prediksinya. Sedangkan untuk soal PCK saya kasih 45. Itu tidak akan jauh meleset. Kalaupun meleset Bapak Ibu hanya sedikit. Silahkan lihat di deskripsi dan komentar jika mau soal ini ya. Sekolah Anda merencanakan perubahan kurikulum yang akan diterapkan tahun depan. Beberapa rekan guru menolak perubahan ini karena merasa nyaman dengan metode lama. Bagaimana Anda menyikapinya? A. Mendorong rekan-rekan Anda untuk menerima perubahan sebagai kesempatan belajar. B. Bergabung dengan rekan-rekan yang menolak perubahan untuk menjaga stabilitas pengajaran. C. Mengikuti perubahan tanpa terlibat aktif dalam diskusi. D. Mencoba mencari cara untuk memadukan metode lama dengan yang baru agar lebih mudah diterima. Nah, Bapak Ibu, kira-kira mana jawaban terbaik dari kasus ini? Ini sudah SJT ya. SJT itu terkait situasi sederhana yang terjadi di lingkungan sekolah, Bapak Ibu guru. Baik itu siswanya, teman guru, kepala sekolah, maupun orang tua siswa. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah A. Mendorong rekan-rekan Anda menerima perubahan sebagai kesempatan belajar. Mendukung perubahan dengan sikap positif menunjukkan keterbukaan terhadap inovasi dan perkembangan dalam pendidikan. Ini juga bisa memotivasi rekan-rekan untuk lebih siap menghadapi tantangan baru ya. Jadi kita ini guru memang dituntut untuk terus berkembang ya. Kalau guru dulu hanya bisa menulis di papan tulis, sekarang harus bisa menggunakan laptop, harus bisa menggunakan LCD, harus sebagainya dan sebagainya. Memang dituntut harus terus beradaptasi dengan era ya terhadap inovasi perkembangan pendidikan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu siswa Anda menunjukkan gejala depresi
seperti kurangnya minat pada kegiatan sekolah, penurunan prestasi akademik, dan sering bolos. Bagaimana tindakan terbaik yang Anda ambil? A. Menghubungi orang tua siswa dan menyarankan mereka untuk mencari bantuan profesional. B. Memberikan lebih banyak tugas untuk mengalihkan perhatiannya dari masalah pribadi. C. Menasihati siswa tersebut untuk lebih fokus pada sekolah. D. Mengabaikan masalah tersebut karena bukan wewenang Anda sebagai guru. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat, Bapak Ibu? Baik, jadi jawabannya adalah menghubungi orang tua siswa dan menyarankan mereka untuk mencari bantuan profesional. Menghubungi orang tua dan merekomendasikan bantuan profesional adalah tindakan yang tepat untuk menangani masalah emosional siswa yang serius seperti depresi. Jadi depresi ini bukan lagi masalah sepele ya, ini sudah masuk agak stres ya. Ini jadi dia perlu bantuan psikolog, perlu dibawa ke psikolog, Bapak Ibu. Mungkin orang tuanya bisa diminta untuk mengantarkan anak ini ke psikolog karena sudah depresi. Ini sudah berat kasusnya, Bapak Ibu. Bukan lagi nakal ya. Kalau nakal kita masih bisa mungkin di guru BK ya dan memanggil orang tua. Tapi ini kalau sudah depresi ini harus ke ahlinya, harus ke orang-orang yang profesional menangani hal ini, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu guru, untuk yang opsi B, memberikan lebih banyak tugas untuk mengalihkan perhatian dari masalah pribadinya, ini hanya akan menambah masalah, menambah depresi ya. Ini bisa jadi, tapi saya tidak yakin dengan hasilnya nanti. Kemudian mengabaikan masalah, nah ini parah ya, tidak boleh dipilih sama sekali. Karena TKP itu Bapak Ibu, tidak ada jawaban benar salah, yang ada angka tertinggi. Jadi usahakan pilih jawaban terbaik, solusi terbaik yang cocok yang diminta dengan soal tersebut ya. SJT ini adalah pengganti TKP pada zaman saya dulu 2019 2018 itu ada namanya TKP, kepribadian, sosial kepribadian. Sekarang menjadi SJT, tapi dia lebih mengarah lagi ya ke guru, Bapak Ibu. Baik, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Bagi yang berminat, sekali lagi silahkan lihat di deskripsi, lihat di kolom komentar. Insya Allah saya akan taruh nomor WA saya di sana ya Bapak Ibu guru. Ini sudah paket lengkap. Insya Allah kalau Bapak Ibu guru memang fokus belajar soal ini, ujiannya nanti akan mudah ya. Baik, terima kasih sudah menonton, terima kasih subscribe, like-nya, terima kasih sudah share. Semoga dimudahkan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.